Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman? Bisa? Ini teman-teman gimana? Sudah dihubungi belum, Mas Fahri?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya izin untuk tidak open kamera ya. Jadi teman-teman mahasiswa tetap silahkan open kamera. Tapi untuk kali ini saya mungkin izin untuk tidak open kamera karena saya baru sampai tes ini 17:15 tadi. Jadi belum sempat mandi, belum sempat ini. Wah, demi kalian nih, saya langsung buka laptop untuk ngajar. Sepertinya teman-teman semuanya ini pada semangat gitu ya. Jadi saya ya tak ikut semangat deh. Oke. Sorry, ada batuk-batuk sedikit lah. Kemarin sudah mengumpulkan judul-judul artikelnya. Sudah ya? Oke. Ya, Bu. Oke, sudah di SIM ya. Coba saya buka SIM-nya deh. Ada kendala untuk menemukan judul? Ada kendala enggak? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke, kendalanya apa coba? Nyari benang merah dari beberapa artikel itu, Bu. Mungkin kita agak kesulitan nih. Mungkin karena belum biasa. Oh gitu, oke. Oke, coba saya buka itu dulu. Saya buat kelas dulu di SIM. Kemudian saya coba buka list upload filenya. Oke, satu-satu ya. Saya nggak semuanya akan saya komentari, tapi mungkin beberapa nih. Ada Abdul Aziz, ada nggak? Sudah datang belum? Abdul Aziz belum ya? Ini kemarin tugasnya apa? Membuat judul kan? Dia, Bu. Oh. Oke, ini kok Mas Abdul Aziz kok mengunggah artikel? Sudah bentuk artikel? Sudah bentuk artikel ya. Oke. Belum ada ya, Mas. Ya, yang ada siapa ya ini ya? Ahmad Helmi Fuadi ada enggak? Belum. Ali Haidar? Belum. Anissa? Anwar Jailani? Hadir, Bu. Oke, open kamera Mas, coba Mas. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Oke, ini judul. Judul artikel. Oh, judulnya dua ya. Oh, judul artikelnya ya. Iya, oh. Kenapa Itu yang itu yang dipilih opsi, yang Bu. mana? Itu opsi, Eh, Bu. yang dipilih yang mana? Yang atas. Yang atas, perceraian Ya. dalam krisis ekonomi ya. Oke. Perspektif hukum keluarga Islam terhadap pemahaman dan solusi finansial. Oke, Mas. Dilanjut aja ya ini ya. Dibuat Ya, Bu. artikel. Oh, Ya, Bu. Ya, Bu. dilanjut. Silahkan dilanjut. Arif Wahyu Triutomo. Belum ada. Hadir, Bu. Atika. Oh, ada. Oke. Coba dibuka, Mas. Mana ya? Mas Arif. Nah, ini nanti ada wajah-wajah yang jarang terlihat di kamera nih. Peran hukum keluarga Islam dalam membina anak keluarga broken home.
Ini berarti eh, peran hukum keluarga Islam dalam membina. Oh, ini membahas mengenai peran hukumnya aja atau gimana? Iya, Bu. Peran orang tuanya, kewajibannya gimana? Oh, gitu. Jadi kewajiban ibu dan kalau kewajiban bapak gimana gitu ya. Iya, Bu. Untuk anak berarti ini fokusnya ke anak gitu ya. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Enak ya. Langsung lanjut, lanjut. Mbak Atikal. Ibu, Wah, cahaya peradaban menyimpan banyak pesan. Modernisasi dua peradaban Bu. untuk... Hah? Iya, ada Gimana? dua. Oh, lah yang satu Ada mana? dua. Oh iya, Udah oh, ada diupload dua. kayaknya. Like yang mau yang mana? Nggak tahu Bu, masih bingung sih Bu. Hukum Islam terhadap Tapi pemberian dua-duanya masuk nafkah. Hukum masuk ini Islam. kan. Beda, itu beda kayak takutnya tuh yang kan tadinya Tika udah upload yang nomor 1. Terus Hmm. habis itu takut ini nyambung nggak ya sama mata kuliahnya gitu. Kalau misalnya nggak nyambung cari lagi deh gitu. Gitu Bu. Kalau misalnya Kalau yang nomor 1 nyambung, ya udah nomor 1 gitu. kalau mata kuliah bahasa Indonesia ya tetap nggak nyambung, Mbak. Kan agama apa per fakultas masing-masing. Kalau bahasa Ya. saya penilaiannya itu Heeh. nanti di tulisannya, bukan di judulnya. Jadi temanya tetap Iya. temamu gitu. Cahaya peradaban menyimpan banyak Oh, pesan. Ini, mau yang ini? Atau yang hukum Islam terhadap pemberian nafkah ya, masa idah itu? tadinya sih Yang mana, Mbak? kayaknya nomor 1 aja deh. Nomor 1 itu yang mana? Yang cahaya peradaban itu. Oh, cahaya peradaban. Cahaya peradaban. Oke. Tapi saya penasaran nih hukum idah terhadap pemberian nafkah masa idah pada kasus perceraian seorang murtad Atau itu ya, gimana? nomor 2 nggak apa-apa sih Bu. Ini bagus kok, Mbak. Kalau misalnya ngumpulin dua-dua boleh nggak Bu? Boleh sekali. Boleh nggak Ya, apa-apa? nomor 2 nggak apa-apa. Heeh. Ya, ya. Oke. Ini ada kewajiban suami terhadap istri yang murtad. Wah, berat ya. Tapi memang harus Ya. ada analisisnya juga ini karena mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ya. Oke, oke Mbak Atikal mau pilih yang mana silahkan. Mas Erik Jailani, ada tidak? Tidak ada ya. Ini Gugus, Mas Gugus. Hadir, Bu. Oke, hadir. Kewajiban dan hak suami terhadap nafkah istri dalam hukum keluarga Islam perspektif kesetaraan gender. Ini gimana ini maksudnya ini? Nanti kamu mau menjelaskan apa, Mas Gugus? Tentang terkait nafkah, Bu. Dalam perspektif kesetaraan gender. Oke, kesetaraan gendernya itu maksudnya piye? Apakah nanti nafkah perempuan itu harus sama dengan nafkah laki-laki gitu atau gimana? Mungkin bisa kayak gitu, Bu. Oh gitu. Tapi ini di tetap dari pandangan Islam gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ahmad nggak ada. Ismiatul nggak ada. Kautsar. Bir Bu. Oke, Mbak Kautsar. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia pada hukum keluarga Islam. Iya, kamu mau apa ini, Mbak? Lebih ke apa namanya melihat kesadaran masyarakat terhadap
penggunaan hukum keluarga Islam gitu, Bu. Kayak misalnya, masih gambaran besarnya sih, Bu. Gambaran, gambaran besarnya apa? Masyarakat itu udah memakai hukum waris yang sesuai dengan KHI atau belum, kayak gitu, Bu. Oke. Nah, ini berarti fokusnya di mana? Hukum keluarga Islam maksudnya di bagian mananya? Misalkan apa gitu? Iya, Nggak difokuskan awalnya ke satu. kepikirannya masih secara garis besar semuanya, cuman mungkin nanti Mm-mm. salah satunya dipilih salah satunya aja ya, Bu ya. Jadi misalkan boleh kamu pandangan masyarakat terhadap apa gitu. Di dalam hukum Islam, hukum keluarga Islam kan di dalamnya itu kan banyak nih. Ada misalkan soal tadi nafkah, soal hal-hal yang lain gitu misalnya. Nah, itu bisa pilih salah satunya aja. Jadi tidak umum. Kalau umum nanti kamu susah untuk fokus gitu. Oke, Bu. Oke ya, Mbak Kautsar ya. Ya, Bu. Laila, Mbak, terima kasih. Mbak Laila ada? Laila Agnia. Muhammad Syarul Ibrahim. Ada. Hadir, Bu. Oke. Oh, ini ada 3, Mas. Kamu yang mana ini kok? Banyak sekali. Setahu saya hanya 1, Bu. Oh, 1. Iya, Bu. Oh, ternyata kamu ngunggahnya 3 kali. Astagfirullah. Nafkah dalam perspektif hukum. Lah, ini sama kayak tadi itu, Mas, siapa tadi? Gugus. Nafkah dalam Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba mirip tapi. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti penjelasannya akan berbeda, mungkin nggak masalah. Atau nafkah apa? Misalkan difokuskan nafkah itu ada jenisnya enggak? Kalau itu belum saya. Belum Masih dicari nyari-nyari. Ya. Oke, nanti misalkan kamu mau nyari, kan misalkan nafkah ada banyak nih. Nah, kamu bisa fokus di nafkah apa gitu. Mungkin Atau fokusnya, Bu, di apa? Kayak gimana kalau istri itu bekerja timbang suami. Itu kan zaman sekarang kan banyak tuh, Bu. Oh gitu, jadi nafkah dari istri gitu ya? Iya, nafkah dari istri ke suami itu gimana? Kalau itu udah saya cari-cari ada artikelnya, Bu. Oke, nanti dicari artikelnya ya. Insya Allah, Bu, ya. Oke Mas. Ya, Bu. Muhammad Afif Udin. Mana ini Muhammad Afifuddin? Mana? Oh, nggak ada lah. Mas Albara. Adanya Albana ini. Ya udah, Muhammad Al-Falah. Hadir, Bu. Oke, hadir Muhammad Al-Falah. Judulnya adalah Etika Memakai Teknologi Digital dan Memahami Dampaknya dalam Konteks Islam. Oke. Gimana ini, Mas? Fokus Coba, di etika dalam berteknologi ya, Bu. Gimana? Kadang di sosial media banyak orang yang nyebar hoax gitu, Bu. Dari info berita asal-asalan gitu, Bu. Terus bagaimana pandangan Islam dalam hal tersebut? Oke, ya sudah. Oke, etika memakai teknologi digital dan memahami dampaknya dalam konteks Islam. Oke, bisa Mas lanjut. Didi Izzuddin, Muhammad Didi Izzuddin. Hadir, Ibu. Oke. Judulnya Problematika dan Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Hukum Perkawinan Islam.
Sudah ada belum ini di internet? Soalnya contoh apa judul-judul seperti ini tuh biasanya tuh banyak. Belum ngecek sih, Bu. Ini ada problematika perkawinan anak, implementasi hukum Islam. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, kamu bisa pakai itu. Tapi kalau ada nanti diganti ya. Siap, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, ini adalah perbuatan coba ya pencegahan. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, ya wes tidak apa-apa Mas 2. Kalau yang lainnya kan hanya problematika, tapi kamu menambahi ada upaya pencegahannya. Oke, nggak apa-apa. Siap, Ibu. Mas Kes Reza. Mas. Hadir, Bu. Oke. Judulmu perbandingan sistem pewarisan dan perspektif hukum waris Islam dan adat Jawa. Perbandingan sistem pewarisan dalam perspektif hukum waris Islam dan adat Jawa. Oke. Tapi wis ana dong kuwi ning internet. Karena ini memang banyak kasus ya. Kalau seperti ini ya. Oh, sudah ada. Oh, kalau adat Jawa belum ada, Mas, kayaknya. Adanya adat yang lain. Waris hukum Islam dengan adat hukum adat. Kalau hukum adat secara umum sudah ada. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Bentar. Nanti dicari lagi ya. Kalau nggak ada, silakan lanjut. Kalau ada, cari yang lain. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Mas Reza. Oke. Mas Kes, oke. Selanjutnya Mas Saiful. Kalau mirip, kalau mirip-mirip gimana, Bu? Mirip-mirip nggak apa-apa, asalkan kamu analisisnya nanti berbeda, tidak sama seperti yang sudah ada. Oh, siap, Bu. Insya Allah. Oke. Oke, makasih Mas. Terus Muhammad Saiful Arif. Hadir, Ibu. Oke. Tujuan ada dua ini. Dua apa satu ini? Oh, Satu aja, Ibu. Tujuan hukum Islam terhadap tinjauan, Bu. Oh, tinjauan. Tujuan hukum Islam terhadap poligami. Kayaknya wis oke deh Mas ini deh. Yura. Siti-siti gak apa-apa, Bu. Ya. Apa? Mirip-mirip dikit gak apa-apa, Bu. Ini ada plek contohnya. Mungkin maksud saya itu lebih divariasi aja. Misalkan apa gitu. Tidak hanya tinjauan hukum Islam terhadap poligami gitu. Nggak hanya itu. Misalkan ditambahi apanya gitu, Mas. Kalau hanya itu kayaknya udah banyak deh. Paling ditambah perspektif orang Arab, Bu. Orang Arab kan banyak yang poligami, Bu. Nanti terus referensimu berarti jurnal-jurnal luar. Jurnal-jurnal yang membahas mengenai pernikahan orang Arab. Bisa jadi, Bu. Oke, ya wes kalau bukan bisa jadi ya harus iya. Karena kan kamu perspektifnya orang Arab misalnya. Atau kamu membandingkan perspektif orang Arab dan dengan orang Indonesia gitu mengenai sistem poligami. Kalau wawancara kayak gitu bisa nggak, Bu? Ya bisa. Cuma tambahan tapi. Nggak apa-apa, wawancara gitu sama ya. orang Arab. Iya. Oke, nggak apa-apa. Malah bagus itu nanti dimasukkan di
tetap kalau gitu ada metode penelitiannya juga nggak apa-apa ditambahi dengan metode penelitian pakainya wawancara. Baik Ibu. Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, Selanjutnya Mas Yazid Al-Khaira. Ya ada Mbak Nova, nggak ada juga. Ini tuh berapa orang tuh yang masuk? Ih, mau 20, ih. Nggak ada setengahnya ya. Rian, Abi, Wahyu. Mana ini Mas Rian? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Mas Rian, judulnya Problematika Keabsahan Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan HAM. Wah, berat ini. Oke, melanjut aja deh. Wis abot-abot ini Bu tambah nambahi. Hadir, Bu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Rizky Fajar. Mana tadi ada kayaknya ya. Mas Rizky Fajar. Nggak ada. Terus Salim. Ya, Bu. Oke, Salim. Judulmu pro kontra poligami dalam Islam. Ini ya mirip-mirip sama Mas Arif tadi ya, bahas poligami. Ini pro kontra dalam Islam. Kayaknya udah banyak kayak gini artikel-artikel gini, Mas. Mungkin nanti bisa disiasati, tambah-tambahi bagian apanya gitu, ya Mas ya. Ya, boleh, Bu. Nanti mungkin kasih aja tujuan juga dalam Islam, mungkin tujuan poligami. Oh, boleh lah. Oke. Gitu. Oke, Mas Salim. Safikur Rahman. Mana Safikur Rahman? Belum ada. Zainal Jamin. Mas Zainal? Ada loh. Hadir, Bu. Oke. Judulnya Peran Fikih Oh, ada dua. Mau yang mana ini? Peran fikih yang dalam pertama kayaknya Bu. hubungan Oke. Sekarang ada talak elektronik ya. Nah, itu yang mau dicoba Bu. Nah, mau yang mana ini? Yang talak elektronik atau yang peran fikih ini? Kayaknya yang pertama Bu. Nah, ya udah yang pertama nggak apa-apa. Ya. Oke, ternyata yang mengumpulkan hanya ini. Yang lainnya adakah yang belum mengumpulkan? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Kenapa Mbak Lutfiana jalan-jalan terus Mbak Lutfiana? Azan di sini? Mohon maaf, Bu. Kemarin itu mau mengumpulkan tapi salah tangkap. Taunya temanya bebas, jadi sempat bikin tapi tema media. Oh Jadi gitu. nanti insya Allah diperbaiki, Bu. Insya Allah hari ini dikumpulin. Oke. Nanti oke, nggak apa-apa. Terus ada lagi? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh. Mas tadi udah ada Mas Albera, tapi Anda tidak masuk. Iya, Bu. Bu, tadi telat. Oh, kenapa telat, Mas? Mana ya Ada tadi? Salah. Ini judulnya Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga dalam Islam. Dalamnya sampai 2 kali ini. Mungkin bisa direvisi itu dalam-dalamnya. Oke, Bu. Tapi sudah ada itu Mas yang persis plek. Piye gue?
Iya Bu, itu tapi diambil dari 3 jurnal Bu. Oke. Buatnya ya. Iya Bu. Tapi oke, nanti itu kamu harus buat sendiri, tapi diambil dari 3 jurnal itu kan menemukan judulnya. Nah ini kamu bukan buat artikel ini masih dalam bentuk makalah. Oke Bu, berarti salah tangkap kemarin Bu. Iya, kan buatnya artikel. Saya memang belum memberikan itu. Saya akan memberikan sedikit-sedikit. Jadi, oh ini judul, nanti setelah ini pendahuluan, nanti kan yang terakhir saya beri aturan, maksudnya apa ya, template-nya. Jadi nanti diubah dengan template yang baru dikumpulkan. Gitu ya. Oke, siap Bu. Oke. Mas Albana belum, Mbak Lutfiana. Saya sudah Bu. Di mana? Di SIM kan Bu? Nggak ada, Mas. Loh? Masa nggak ada Bu? Kadang itu gitu. Jadi kamu harus benar-benar cek lagi. Di SIM itu memang agak susah. Jadi kadang tidak masuk. Walah. Ini kumpulin lagi Bu? Nanti aja. Ini saya setnya bukan tugas. Jadi ini nanti saya set tugas ya. Terus saya buat 6 hari. Hari ini yang belum mengumpulkan judul, misalkan Mbak Lutfiana tadi, hari ini bisa ngumpulin judulnya. Terus seminggu kemudian, maksimal hari Selasa jam 23.59 seperti biasa, silahkan mengumpulkan bagian pendahuluannya. Oke. Nah, coba Mas Albana dan Mbak Lutfiana yang belum, terus mungkin yang lainnya, bisa judulmu apa gitu. Jadi nanti tidak perlu mengubah di kemudian hari kok ternyata masih salah gitu loh. Coba disampaikan judulmu apa. Mohon maaf Bu, nanti dikumpulkannya lewat SIM atau lewat Japri Bu? Lewat SIM aja. Nah, yang belum mengumpulkan nanti dikumpulkan di SIM. Jadi saya tak edit ke ya. Hari ini saya mengedit untuk tugas. Terus uploadnya maksimal tanggal minggu depan tuh tanggal berapa? 25 jam 23.59. Nah, silakan bisa mengumpulkan 2 file kan, seperti Mbak Atika itu kan mengumpulkan 2 file. Nah, file yang pertama judulmu, tugas yang belum selesai kemarin. File yang kedua nanti yang akan datang. Yang akan datang itu kalian silahkan melanjutkan mengembangkan. Kemarin kan sudah judul. Sekarang setelah ini dikembangkan jadi pendahuluan. Kalian membuat pendahuluannya untuk 1 minggu ke depan aja. Jadi tidak hari ini enggak, tapi maksimal minggu depan. Jadi nanti kalau sudah selesai pendahuluan, nanti mengumpulkan misalkan ada metode. Kalau nggak ada metode langsung pembahasan. Terus mengumpulkan penutup. Dan terakhir abstrak. Ketika dikumpulkan sebagai tugas akhir kan sudah selesai semuanya itu. Jadi per minggu tetap ada progres sehingga di akhir kalian tidak perlu lembur untuk membuat artikel gitu loh. Jadi tiap minggu dicicil sedikit-sedikit gitu. Gitu ya. Jadi untuk minggu depan pendahuluan dulu ya Bu, yang dikumpulkan. Untuk minggu depan mengumpulkan pendahuluan. Ya Bu. Minggu depan sepertinya saya itu tugas di SIM aja untuk mengumpulkan pendahuluan aja. Tidak Zoom, sepertinya tidak Zoom untuk minggu depan. Iya Bu. Oke. Mbak Lutfiana sama Mas Albana atau sama mana ya? Wah, banyak kayaknya kok. Itu judulnya sudah tetek itu atau mau disampaikan dulu? Ini judulnya disampaikan di sini. Oke, boleh silahkan, nggak apa-apa. Ini sekalian dikoreksi.
yang mau sholat, izin sholat silahkan sholat. Ini apa? Kalau yang mau lanjut nggak apa-apa lanjut. Kebetulan Bu Okta sedang palang merah, jadi saya bisa stay di sini. Oke, mana? Mbak Lufiana sudah dapat judul belum? Maaf Ibu lagi proses. Oke, ya wes. Ini yang punya saya, Bu. Albana, oke. Nah kan yang tugas nyari artikelnya itu yang pertama judulnya menilik masalah keluarga modern. Yang kedua pengaruh permasalahan keluarga terhadap psikologis dan proses pembelajaran anak. Yang ketiga mengenal strict parents, pengertian ciri-ciri dan dampaknya bagi anak. Nah, judul yang saya ajukan itu judulnya Ketahanan Keluarga, titik 2, Pondasi Bangsa dan Modal Pembangunan Umat Islam. Ketahanan bangsa, pondasi apa? Pondasi bangsa dan modal pembangunan umat Islam. Dan modal, oke, nggak apa-apa. Jadi itu menilik 3 tema ya itu ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini tadi yang belum, siapa ya? Banyak sih ya nggak di sini. Oh ini Mas Saya Bu. Ahmad. Sudah. Oke, sebentar siapa ini? Mas Ikhlasul. Iya, Ibu. Oke, gimana? Sudah siapkan ininya artikelnya tapi masih bingung untuk menentukan judulnya, Bu. Ya. Jadi tentang pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak asuh. Terus ada juga proses pengangkatan anak adopsi dalam perspektif hukum Islam. Jadi terus yang selanjutnya analisis perbandingan yuridis tentang adopsi anak antara hukum Islam dan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi nanti ini Bu tentang hubungan anak adopsi dengan ininya dengan ibu sambungnya gitu Bu. Hubungan hukum Islam dengan hukum negaranya. Oke. Nah, berarti membahas mengenai hukumnya berarti ya? Iya. Oke, nanti bisa menilik misalnya kalau mau diambil dari saudara, misalkan dari saudara ibu itu harus laki-laki, dari saudara bapak misalnya harus perempuan gitu. Ada hal-hal itu juga nanti diangkat nggak? Masih kurang tahu Ibu. Oh, masih kurang tahu. Ya, biasanya biasanya gitu ada aturan-aturan memang di dalam pengangkatan anak itu. Dan agak sensitif memang karena banyak yang tidak tahu harus hukumnya bagaimana. Oke, Mas, boleh dilanjutkan, silahkan. Ya, baik, Bu. Oke, ini Mas Alfarisi, mana Mas Alfarisi? Iya, Ibu. Oke, ini judulmu Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Islam. Iya, Ibu. Hukum kewarisan adat Minangkabau dalam perspektif Islam. Kamu orang Minangkabau? Iya, Bu. Orang Minangkabau. Tapi sudah ada yang analisis itu, Mas. Oh, ini pewarisan harta di Minangkabau dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Dari Universitas UIN Jakarta, Dayatullah Jakarta. Nah, sepertinya mungkin saran Bu Okta ini ya. Ini kan cuma hukum waris adat Minangkabau. Mungkin hukum kewarisan adat ada jenisnya. Nah, di bagian salah satunya aja, misalkan waris apa gitu, misalkan jenis waris ada apa gitu, yang salah kewarisan satu. Mungkin hukum kewarisan status kewarisan pusako tinggi dalam adat Minangkabau dalam perspektif Islam. Oke, boleh. Nanti dicek di internet ya. Oke. Oke, gitu. Jadi ini kan kalau kewarisan adat itu kan memang
lebar dan sudah ada yang meneliti. Nah, kamu fokus di salah satunya gitu. Misalkan hukum kewarisannya apa gitu. Oke, Pak. Oke, ya. Ya, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Mas Ali apa? Mungkin yang Ini, lainnya Bu, mau bisa sebentar. Yang lainnya bisa nulis chat di chatbox mungkin. Jadi nanti bisa saya baca langsung. Oke, gimana Mas mengenai Ali? proposal kegiatan, Bu. Oke, proposal kegiatan gimana? Di sini saya ada 2 proposal, insya Allah. Yang satu proposal kegiatan sekolah, pekan olahraga dan seni atau seni. Dan yang kedua ini proposal kegiatan kampus, pemeran buku karya mahasiswa. Di sini satu persamaannya, Bu, ada nama kegiatan, pendahuluan, dan tata laksana kegiatan, terus penutup. Ini kan itu kan sudah materi di minggu-minggu lalu, Mas. Kalau yang sekarang sudah mengumpulkan judul artikel belum? Oh, bentar, Bu, bentar, Bu. Bentar, Bu, ya. Bentar, Gimana? Bu, saya cari dulu, Bu. Saya Oke, cari baik. dulu ini Oke, proses. siap. Ada yang lainnya lagi? Yang di sini Mbak Nisa. Oke, Bu. Mbak Nisa sudah mengumpulkan belum? Sudah. Sudah ya. Tadi sudah saya sebut-sebut belum ya Mbak Anissa ya? Saya tadi telat masuk, Bu. Oh, telat masuk ya. Oke, coba ya tak carikan ya. Anissa. Oh, ada Anissa Fadia ya? Iya, Bu. Iya, ini judulmu menilik problematika pembagian harta, nafkah, dan pengasuhan anak dalam pernikahan poligami. Oke. Oke deh, nggak apa-apa ini. Baik, Bu. Nah, sebenarnya saya tak cari di internet dulu ya. Ini sepertinya banyak yang perkara perceraian dan perkawinan ya. Apa sih kok banyak banget yang itu? Oke, dilanjut aja Mbak Anissa. Baik, Oke, Bu. yang lainnya Muhammad Hanif Muafa. Oke, Mas Haidar. Oke, silakan Mas. Hadir, Bu. Oke, Mas. Oke, sebentar. Oke, Mas Muafa dulu, Mas Muafa dulu. Mas Siap, Ibu. Hanif. Oke, Mas Hanif sudah mengumpulkan? Belum, Bu. Sudah membuat? Belum, Bu. Belum. Oke, ya sudah. Oke, kalau begitu Mas Ali. Iya, Bu. Oke, apa Ini judulmu? saya insya Allah judul artikelnya Transformasi Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. Di Transformasi kasus peran. tentang hak kepemilikan harta monogami. Yang pertama, kedudukan perempuan dalam kewarisan itu apa saja, Ibu, gitu. Terus yang kedua, kesetaraan gender dalam hukum kewarisan Islam itu apa saja. Terus yang ketiga, perempuan dalam hukum waris Islam. Nanti saya paparkan di situ juga. Oke, ini tadi sepertinya mirip sama punyanya Mas siapa tadi? Mas Falah. Untuk mengenai hukum kalau tadi itu ya perempuan yang bekerja. Oke, nggak apa-apa Mas Ali Haidar, hanya saja teman-teman gunakan kata bagaimana dan mengapa dalam membuat pertanyaan di artikel ya. Jangan apa. Gitu. Ya, misalkan apa saja gitu jangan, tapi bagaimana bentuk apa gitu. Bagaimana bentuk titik-titik-titik gitu misalnya.
gitu. Karena jawabannya kan butuh penjelasan yang panjang. Tidak, kalau apa kan iya, tidak, hanya jawabannya itu pendek gitu. Oke. Ada Terus lagi? nanti saya insya Allah ada era modern ini banyak yang tidak mengetahui kan Bu untuk warisan harta gono gini. Jadi harta warisan gono gini itu apa saja dan apakah sama dengan harta warisan dalam Islam atau sama dengan harta warisan adat? Di sini saya akan membuat artikel ini dan menganalisisnya insya Allah Ibu. Oke, siap. Oke, Mas Ali. Iya Dilanjutkan Ibu. ya. Oke. Iya, matur suwun. Sepertinya sudah semuanya ya yang di sini ya tadi ya. Mas Rian yang mana ini yang sudah? Mas Rian Abi Wahyu tadi sudah? Izin saya belum Bu. Sudah Bu tadi. Oke, sudah. Oke, Mas Afif, gimana? Ya belum Bu. Kemarin sudah ngumpulin di SIM. Sudah ngumpulin? Ya sudah. Oh ya, ini ada. Judulmu dinamika kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kodifikasi itu apa? Saya jadi penyatuan Bu. Apa? Saya penyatuan. Jadi penyelarasan hukum Islam di seluruh Indonesia gitu Bu. Oke, ya. Oke deh, lanjut aja nggak apa-apa. Ya, Yang penting Bu. tidak ada Makasih, Bu. di internet, coba tak carikan dulu. Adanya kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer. Dinamika pembaruan hukum keluarga. Oke, masih. Ya sudah, dilanjut aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Terus, berarti yang belum adalah Mas Rian Hafiz. Nggih, Bu. Oke. Ya, Bu. Iya, Mas. Kamu sudah mengumpulkan belum? Belum, tapi masih apa namanya? Ini ada pemikiran tapi belum valid, Bu. Oh iya, pemikiranmu apa yang belum valid itu? Nanti biar saya validkan deh. Saham untuk mahar, Bu. Wah, terkait itu. Membahas saham untuk mahar. Mahar berupa saham. Ya, Bu. Oke, tapi nanti dibuat judul yang bagus ya. Jangan saham untuk mahar, jangan gitu loh ya. Ya. Oke, Di perspektif ulama di wilayah Bojonegoro gitu, Bu. Kira-kira seperti itu, tapi belum saya lihat juga. Oke, nggak apa-apa sih. Tapi misalkan perspektif Islam secara umum aja, jangan ulama per daerah. Nanti beda-beda nanti. Kalau secara umum justru malah banyak yang sama, Bu. Kalau di Bojonegoro gitu kan spesifik. Oh gitu, Mungkin kalau ada perbedaan ya di sana. enggak, maksudnya gini, Bu. Kalau secara umum kan bisa aja di kota lain kan bisa sudah muncul judul yang seperti itu. Tapi kalau di Bojonegoro misalkan. Oh gitu, yo wes. Lah engko piye engko? Konsultasi sama ulama-ulama di sana. Mestinya iya, Bu. Oh yo wes, rak apa-apa. Nah, Ada kalau waktu untuk kepala MUI kan bisa, Bu. Itu dekat sama rumah kepala MUI Bojonegoro. Oh, walah. Oke deh kalau begitu, monggo silahkan. Sudah semuanya? Wes kok koyone ya. Hanya 20 orang. Yang 20 kemana ini nggak tahu. Oke, nggak usah lama-lama karena ini kalian mungkin tadi ada yang belum sholat maghrib. Teman-teman, jadi gini, ini kan sudah selesai nih pendahuluan. Kalau yang belum selesai, silahkan mengumpulkan. Boleh sekarang, boleh besok, maksimal hari Selasa, jam 23.59. Plus membuat pendahuluan. Jadi kalau yang belum judul ya harus
mengumpulkan dua file gitu. Jadi nanti saya tahu, oh ini susulan untuk judulnya gitu. Walaupun nanti di pendahuluan kan juga ada judul. Jadi judul, terus namamu, terus pendahuluan. Abstraknya ditinggal dulu. Nanti abstraknya ke belakang, langsung pendahuluan aja. Gitu ya. Bu, mau tanya Bu. Ya. Ini nanti ada kaitannya dengan skripsi kita atau enggak? Soalnya Enggak tadi ada. tadi yang saya sebutkan itu rencana juga mau saya buat besok skripsi gitu. Oh, nggak apa-apa. Tapi ini nggak ada hubungannya sama skripsi. Oh ya sudah, berarti nanti kalau buat itu di skripsi juga buat itu sama itu nggak masalah Bu ya? Kan tidak dipublish. Oh gitu. Aman Oke, kalau nggak Bu. dipublish. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik. Kuliah setengah jam tok ya. Nggak ada malahan. Kok setengah jam? 1 jam. Hampir 1 jam. Nggak apa-apa lah. Yang penting sudah terbuka. Oh, yang misalkan yang belum paham tadi bisa fokus, misalnya tadi Mbak Lutfiana masih bingung, masih fokusnya di media. Oh, sekarang sudah bisa nih ada pandangan judul gitu misalnya. Gitu ya. Baik, ini silakan dikerjakan yang belum. Ngerjain nanti ya enggak apa-apa. Setelah ini istirahat dulu ya enggak apa-apa. Yang penting hari Selasa tanggal 23 tanggal toh jam 23.59 silakan mengumpulkan tugasnya untuk pendahuluan. Begitu. Yang belum judul silakan dikumpulkan judul. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kemudian hari nanti waktu Zoom meeting kembali. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya end meeting dulu ya.